saat Allah mengumumkan akan menciptakan makhluk yang bernama manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, malaikat ini jawab menimpali. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, malaikat mengomentari atau menjawab, ya Allah, mengapa engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Apa tidak cukup kami-kami ini yang selalu bertasbih kepadamu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Karena ucapan ini, protes kepada Allah ini, maka malaikat itu harus menebus ucapan ini, bertasbih, beristighfar untuk kita. Karena ternyata sejelek-jeleknya kita ini ya api ya salat subuh barang, habis ini ya gue maksiat nih, ya beda urusan. Ini tidak seperti yang divoniskan malaikat, elek tok, berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Jadi api ya salat subuh, najan to ngantuk, najan to gak khusyuk. Ternyata jelek-jeleknya kita ini dikafaroti oleh malaikat, dijaluk nih istighfar. Nah, karena ternyata banyak sisi baik dari penciptaan yang namanya manusia ini. Nah, akhirnya malaikat itu melihat kejelekan kita hari ini, akhirnya istighfar. Istighfar memintakan ampun. Nah, itu pendapat yang pertama. Jadi istighfarnya para malaikat itu sebagai tambahan untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, sebagai penebus atau kafarot atas ucapannya dulu. Belum tahu apa hasil dari ciptaannya, kok sudah ngomong qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikun dima. Nah, kalau bahasa kerennya sekarang ini ada indikasi hasud. Nah, ada indikasi apa? Sok tahu gitu. Wong ciptanya belum final kok sudah dikomentari gitu. Nah, karena ini malaikat terkena khitab untuk beristighfar. Itu yang pertama. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk para malaikat, tapi yang gawa ide ibadah. Kalau kita habis ngerasani ya bahasanya, hibah, membicarakan masalah orang lain, keburukannya atau apa, maka dituntut untuk memintakan ampun. Nah, ini masalahnya. Untuk minta ampun untuk diri kita sendiri dan memintakan ampun untuk orang yang kita bicarakan. Kalau berangkat dari kejadian ini. Nah, malaikat yang terkena khitab, terkena kafarot itu tadi tidak hanya untuk kalangan mereka, tetapi juga berlaku untuk kalangan kita. Nah, ini biar sama-sama enak. Kita itu kan tidak bisa dalam sehari nggak ngomongin orang, itu kan nggak bisa tuh. Ayo angkat tangan. Masya Allah, jadi Raisa. Dalam sehari nggak ngomongin orang, jajal, nggak bisa ternyata. Nah, untungnya ini ada solusi. Untungnya ada solusi. Kalau minta maaf setiap hari ya kesel tuh. Nah, kita ini kalau dituntut ini menerapkan ini setiap hari harus minta maaf, nemuin si A ya. Nah, padahal yang kita bicarakan tidak selalu bersama kita, tidak selalu dekat. Capek, ngurusi kita entek waktunya. Nah, diberi solusi. Ya kita minta ampun untuk diri kita, juga memintakan ampun untuk orang yang kita gibahi tadi. Nah, dulu saya pernah begini. Ini ketika kamu benci seseorang misalnya, kok kamu
nggak seneng misalnya seseorang, atau kamu sebaliknya nggak disenangi orang, dibenci seseorang. Nah, kata guru saya itu hadiah ono fatihah wong kuwi. Nah, orang yang benci kamu atau orang yang kamu beri hadiah supaya kamu selamat dari tidak membenci. Jadi yang berbahaya itu rasa bencinya, bukan objek yang kita benci atau objek yang membenci. Biar kamu selamat dari rasa benci itu. Nah, meskipun orang itu nggak sowan nang Fatihah, biar kamu selamat dari rasa benci. Jadi untuk solusi yang kedua ini di Fatihah, orang yang baru kita gunjingkan rasani memang, nah, kecuali ya kalau kita bebas bisa selamat, bisa dalam sehari itu free, nggak ngomongnya wong, ya hebat berarti. Ya, dan itu kalau istiqomah, nggak usah wiridan di alas purwo, nggak usah nyepi di dalam goa, jadi wali dengan Pak. Terus 40 dino gak ngomong nih wong, 40 hari gak ngomong ngelek wong, gak ngomong ngelek kancane, gitu. Coba diling-iling. Kalau pas mau tidur tuh sehari tadi saya gunjing orang nggak ya, ngomongin jeleknya orang, atau minimal pernah berburuk sangka nggak sehari itu. Nah, itu kita lihat malaikat yang kayak gitu, yang berdialog dengan Allah langsung saja, langsung istighfar. Ternyata penciptaan Allah itu tidak jelek semua. Ya sejelek-jeleknya kita yang punya nafsu, gitu. Terus jek gelem sujud, itu luar biasa. Nah malaikat sujud terus karena nggak punya nafsu. Lagi kita ini yang duwe nafsu, tapi sik gelem sujud, masih mau berbagi, masih mau saling mengerti. Nah itu keren, keren sekali. Nah kalau nafsunya dicabut, sujud terus ya wajar. Wong kita ini gejolaknya masih luar biasa, tapi kok sih ditakdir gelem sujud, mau ingat Allah. Meskipun habis ingat Allah ya maksiat lagi. Tapi kan tidak semuanya jelek, tidak semuanya fasad, rusak. Nah, maka karena ucapan itu tadi, dan ucapan itu diabadikan di Quran. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, yang mengandung unsur sombongnya itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa tidak cukup kami saja yang selalu mensucikan engkau? Maka kena khitabnya beristighfar dan bertasbih.